juga yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja terutama, tapi inilah penjelasan dari Rizky. Pertama kali seumur hidupnya dia mengungkapkan terutama ke media gitu. Ada semua adanya di sini. Di momen inilah, di film inilah ada Wah, itu yakin, jangankan orang lain, aku sendiri ketika pertama kali dari sinema aku ngasih preview ke aku, nangis banget karena aku nggak nyangka, ini toh beneran yang secara apa ya, secara formal dia ungkapkan gitu. Bagaimana dia perasaannya dulu ketika mengetahui orang tuanya berpisah gitu. Karena ya, pokoknya banyak momen-momen yang aku sendiri surprise ketika film ini selesai. Butuh ngobrol berapa lama sama Rizky untuk akhirnya kayak oke, kita bawa cerita ini ke film dokumenter ini. Sejujurnya aku tidak membriefing dia untuk berkata apa-apa. Aku cuma bilang, Kak, ibu mau bikin film dokumenter. Itu pun direkam di sini, ada direkam karena di sini tuh kesehariannya tuh sama sekali tidak ada yang memakai skrip. Jadi benar-benar cuma diikutin kamera aja tanpa ada habis ini harus ini, habis ini harus ini, tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah benar-benar keseharian. Itu pintar banget dari DOP-nya juga dan juga dari editor yang akhirnya bisa menyatukan puzzle-puzzle setiap harinya kita. Dan waktu itu aku cuma bilang, kakak nanti akan ada yang interview, kakak cuma tinggal jawab dengan jujur. Apa yang kakak ingin katakan, kakak jangan ragu untuk mengatakan. Ibu tidak akan mengontrol kamu harus ngomong apa, tapi kakak bilang aja apa yang ingin kakak katakan, gitu aja. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Rizky, luar biasa. Jadi kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Pak Ferdinand dari Time International Film. Pak, setelah melihat official trailernya, dan yang kita tahu kita juga pernah ketemu pada saat Time International, sebelumnya kan juga ikut terlibat di film Susi Susati, kemudian Glenn Fredly, nama-nama besar di Indonesia yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia, dan sekarang ada Rosa. Ini gimana sih Pak melihat sosok Elca yang begitu menginspirasinya untuk gak hanya fans tapi juga penyanyi-penyanyi generasi-generasi yang ada sekarang juga? Silakan Pak Ferdinand. Pertama-tama memang ini privilege juga sih pada saat kami bisa diberi kesempatan untuk bergabung bersama film ini. I think it's a huge privilege untuk Time International Films, kita bisa ambil bagian. Tapi memang buat kami pribadi Elca tadi seperti yang saya sampaikan, selain menginspirasi juga harus bisa dikenal sampai banyak orang. Kalau perlu sampai audiensnya harus di global juga gitu. Kalau perlu ya, kalau bisa harapan kita bisa sampai ke sana. Karena sayang banget kisahnya ini sangat baik dan kita percaya bahwa ini kita bisa lakukan untuk bisa memajukan juga perfilman dan musik Indonesia. Oke, karena kita tahu fansnya Elca kan gak cuma ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, Asia udah pegang banget Elca. Jadi mungkin kita doakan bersama gak cuma tayang di Indonesia ya. Iya nggak Freddy? Siapa Freddy, terima kasih. Ini adalah salah satu yang inspirasi yang sangat luar biasa juga. Kaitan, kita mau ngobrol dan nanya sama Kaitan perjalanan bersama dengan Elca. Tadi baru kita lihat 2 menit udah sebegitu kenaknya di hati kita masing-masing penonton yang ada di sini. Hal yang paling berharga dari pertemanan, baik itu pertemanan di depan panggung ataupun di belakang panggung bersama dengan Elca, yang bisa diserap untuk para fans ini seperti apa sih Kaitan? Silakan. Wah, luar biasa ya. Kalau saya ini kan udah 25 tahun lebih ya sama Elca, jadi bisa dibilang CCTV-nya Elca sih sebenarnya. Jadi kalau mau lebih lengkap lagi dari film ini, silakan hubungi saya. Kalau dari perjalanan saya dengan Elca yang saya ambil banyak sekali ya. Bahwa saya melihat Elca itu dari awal saya jadi manajernya Elca itu bahwa dia nggak pernah patah semangat, dia selalu pengen berbuat yang terbaik, dia selalu menjaga hubungan dengan semua orang yang baik juga, dan saya juga banyak diajarin juga sama Elca. Jadi menurut saya dia adalah bukan sebagai sahabat atau sebagai guru saya, dia juga menjadikan saya sebagai sobat saya juga. Karena saya banyak sekali belajar tentang kehidupan dia, bahwa dia sangat strong menghadapi cobaan dalam karirnya, menghadapi cobaan dia dalam hubungan rumah tangganya, dan sampai bisa ke Wow.
Terharu langsung lagi juga penuturan formal pertama dari Kaitan ya di depan konser. Kaitan berani ini berarti gak hanya kepada para fans ya, tapi juga musisi-musisi di Indonesia juga wajib nonton ini berarti Kaitan ya. Saya rasa semuanya, dan alhamdulillah juga ya kita sih harapannya bisa film ini diterima oleh semua masyarakat Indonesia, Malaysia, dan juga di luar negeri, harapannya. Amin, siap. Kaitan terima kasih Kaitan. Amin. Kita ke Prilly sebagai executive producer Prilly. Untuk hal baru lagi untuk seorang Prilly adalah di sini dokumenter Prilly. Gimana akhirnya dari strategi seorang Prilly sebagai executive producer dari Cinemaku Pictures menjangkau penonton yang lebih luas untuk film dokumenter? Silakan. Di saat aku preview hasil filmnya, bahkan trailernya, aku nangis banget karena aku rasa ini bukan hanya akan relate sama seorang public figure atau diva atau penyanyi, tapi ini bisa relate sama semua orang gitu. Di saat kita menjalani hidup, memang ada saat-saat kita harus menyembunyikan rasa sakit kita gitu. Memang ada saat-saat kita mementingkan kebahagiaan orang lain gitu daripada kita. Kata-kata show must go on itu adalah kata kunci untuk dokumenter ini ya. Karena di sini kita bisa lihat apapun yang dirasain sama Teh Ocha, rasa sakit, rasa kecewa, rasa lelah, tetap aja dia akan selalu membuat orang lain itu bahagia. Dia akan selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dia, especially pencinta Rosa, especially penonton yang udah bayar tiket pengen nonton konsernya, semua orang yang udah ngedengerin lagunya gitu. Jadi aku nangis banget karena aku bisa ngeliat luar biasanya Rosa menyampingkan rasa-rasa yang mungkin menyakitkan untuk dia untuk membuat orang lain tersenyum gitu. Dan aku rasa bukan seorang diva aja yang bisa relate, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Jadi nggak sulit sebenarnya untuk menjangkau market yang lebih luas karena menurut aku film ini bisa mewakili hati kita semua. Yes, itu dia Prilly. Menariknya boleh silakan Tuhan. Karena apalagi di sini Prilly, kita tahu Prilly sebagai sahabat, ya kan, tertarik saat untuk memproduksi ini berarti nggak cuma untuk fans yang kena, tapi orang pertama mungkin yang kena dari lingkaran sahabat adalah seorang Prilly sendiri gitu. Dari seorang Prilly apa yang diambil dari kisahnya Teh Ocha untuk yang Prilly bawa sampai dengan sekarang gitu? Silakan Prilly. Aduh banyak banget ya. Dan kebetulan aku sama Teh Ocha tuh mirip banget. Kita zodiaknya sama ya, Libra. Terus kadang keputusan-keputusan kita ambil juga sama gitu. Sampai kadang kita suka nelfon, loh kok kita sama sih posisinya sekarang gitu. Aduh, coba kamu jangan ngikutin aku deh. Atau jadi kayak kita lebih baik ke jalan yang lebih benar gitu. Jangan tersesat dua-duanya gitu. Karena kita sahabat tapi kok sama gitu kisahnya, cuma aku versi mudanya aja gitu, lebih muda ya. Aku bilang, Fril, kalau lo mau tahu masa depan lo lihat gue aja. Jadi dia udah nasihatin dari awal gitu. Ya aku melihatnya tuh awalnya mungkin kenapa aku meyakinkan Teh Ocha lebih kemaksa ya. Ayo dong jadiin film gitu. Menurut aku ini nggak apa-apa kok diangkat gitu. Memang harus menjaga banyak perasaan orang atau mungkin ada certain image yang harus kita jaga. Tapi menurut aku sisi yang ini orang harus tahu gitu. Karena akunya sendiri jadinya bisa menggunakan film ini untuk tuh lihat aku tuh kayak gitu pembenaran gitu. Jadi tanpa bikin film untuk diri saya ini aja, udah ini aja, itu aku kayak gitu loh gitu. Kita mau lagi sedih, mau lagi patah hati, mau kita di belakang pintu nangis, pas buka pintu depan orang udah harus senyum lagi gitu. Dan begitu action langsung happy lagi gitu. Pas tutup pintu di kamar ya kita udah menjadi diri kita sendiri, udah menjadi diri kita yang rapuh gitu. Jadi aku rasa yang aku bisa ambil sebagai sahabat dari hidupnya Rosa, kita jadi perempuan tuh nggak boleh cengeng ya. Apalagi kita udah memutuskan hidup kita memang di dunia entertainment, memang kita di industri ini. Mau nggak mau kita memang punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk menghibur orang lain, untuk membuat orang lain tersenyum. Jadi yang bisa aku ambil adalah ini adalah keputusan aku untuk ada di dunia ini. Berarti di saat aku punya masalah atau di saat aku benar-benar rapuh, aku nggak boleh cengeng karena kekuatan aku itu bisa menjadi kekuatan orang lain. Itu sih yang aku ambil. Wow, tepuk tangan untuk Prilly, berarti memang benar-benar bisa. Ya udah, ini masa depan udah terlihat ya Prilly ya. Ya udah, baca gitu. Ternyata tinggal lihat ke Prilly ini aku dulu gitu ya. Iya, terutama masalah percintaan aku banyak nanya gitu. Jadi kalau mau ada pacar baru, ini acet-acet gak nih?
Jangan ya. Jangan ya. Jangan. Nanti ya. Lihat aja nanti ya. Kita ke Inara sekarang. Wakili juga banyak nggak hadir bersama dengan kita, saudara. Karena tadi kita lihat kan baru sebagian lah narasumber-narasumber yang ditampilkan gitu. Nanti kita pengen tanya ke Inara dari tim produksi, seberapa sulit menemukan footage ya, atau menghubungi orang-orang hebat yang suka bersama dengan Teocha selama 25 tahun ini. Inara, silakan. Dokumenter kan emang lebih kompleks ya buat aku daripada film kalau kita syuting fiksi gitu. Cuman untungnya Teteh nih menyimpan rapih data-datanya dari dulu gitu. Iya. Disimpan di perut dari. Makanya saya bilang tadi, saya CCTV-nya kalau kurang data Betul. hubungin saya. Iya. Kurang footage masih banyak ya kak. Dan tim Inspire, jadi pas kita ketemu pertama kali, oh kita udah masih ada nih data-data Teteh dari zaman dulu. Wow. Jadi oh itu pemikiran kita tim produksi udah langsung liar, oh ini kayaknya seru nih kalau kita ulik ini ulik itu, makanya dari situ kita jadi kepikiran untuk interview siapa aja tuh dari situ gitu. Oh kita harus dapetin nih gimana caranya bikin Rizky nyaman untuk cerita sama kita juga, itu salah satu challenge kita juga. Terus gimana kita approach Pak Yoyo biar dia juga bisa speak up, karena kan ya kita semua tahu nggak pernah ada penjelasan soal itu ya ke media atau ke publik gitu. Dan proses pas Teteh konser itu hari H-nya bener-bener overwhelming banget, antara overwhelming stress sama happy. Diain 9 kamera di luar kamera konser ya. Wow. Jadi setelah filmnya kita edit tuh kayak oh ternyata seru ya nih hasil dari kita nyediain banyak kamera, yang ternyata worth it banget. Dan data-datanya dari banyaknya kita interview orang itu udah berjalan selama 2 tahun ya. Bahkan tahun ini kita masih ada interview orang kalau nggak salah. Dan ya perjalanan panjangnya tuh terasa lega setelah aku nonton filmnya. Dan pesan-pesan yang tadi Prilly sampaikan juga emang ngena banget sih di aku sebagai perempuan tuh. Emang Tata tuh bisa dikatakan sebagai role model banget gitu setelah aku nonton film ini dan menjalani proses produksinya gitu. Berarti kalau dari pendekatan story lainnya Inara itu sejauh mana sih, nanti mungkin boleh ditambahkan sama Kaitan, karena banyak banget filenya, footage-nya, mau milahnya itu seberapa sulit, nanti dari Inara boleh ke Kaitan. Kalau untuk, ya terima kasih. Kalau untuk memilah storyline-nya sih, kalau dokumenter biasanya lebih dinamis tuh daripada film fiksi ya. Kalau film fiksi kan kita punya skrip yang emang udah harusnya plek-ketiplek sesuai dengan skrip yang tertulis gitu. Tapi kalau ini sih kita di lapangan tuh adjusting. Jadi misalkan kita baru interview misalnya 10 orang, oke, ternyata orang ke-11 punya poin yang menarik yang bisa untuk kita kulik. Jadi emang kenapa mungkin pertanyaan kalau misalkan ada yang nanya gitu, kenapa sih filmnya baru rilis setelah 2 tahun lebih, udah mau 3 tahun ya, karena emang kita memilah-milah mana yang oke untuk dimasukin, mana yang terbaik, itu emang itu kayaknya proses yang paling susah ya. Proses yang sangat luar biasa. Karena semuanya tuh aku rasa menarik banget untuk di show, tapi kan ya film cuma punya waktu 2 jam lah ya untuk menampilkan ke penonton, jadi ya di situ sih struggle-nya. Siap, terima kasih Inara. Kaitan, ini gimana memilahnya dengan banyaknya yang ingin disampaikan kepada para fans, karena kan pengen menyampaikan banyak cerita juga. Gimana prosesnya dari supaya Kaitan, silakan. Ya kalau kita sih bersama dengan Sinemaku juga ya. Jadi kan seperti Nala tadi bilang cerita jadi cerita tentang Ocha ini terlalu banyak, enggak terlalu kompleks juga biasanya. Jadi kita alhamdulillahnya aku tuh dari dulu selalunya mendokumentarikan Ocha ya, dari mulai pertama aku ngumpulin segala macam semuanya dari berbeta camp, handicap segala macam tetap aku kumpulin gitu. Nah jadi setelah kita ngobrol sama pihak Sinemaku, terus aku pertama cerita dulu nih, Ocha juga cerita dulu. Nah jadi kita poin-poin yang mau di highlight apa aja, baru itu nanti kita cari dan kita serahkan sama pihak Sinemaku. Yes. Biar Sinemaku nanti akan dipanjangin. Tapi mungkin silakan. mungkin aku ingin menyampaikan sedikit ya. Memang
paling sulit tuh sebetulnya mungkin di sini yang paling banyak kerja itu Inara di mana Pak Sugi. Pak Sugi ini luar biasa. Ini kita sampai sebutnya Super Sugi, apa ya? Saking sayangnya. Saya Super Mario Bros hari ini Super Sugi karena hampir 4 hari ya kemarin nggak pulang-pulang untuk final edit karena memang aku selaku wanita Libra sama dia ya banyak sekali maunya nggak selesai gitu. Pak Sugi, apakah kamu merasa tertekan oleh kami? Dilihat dengan hari ini nggak berani naik sih iya. Karena kalau depresi jadi ya. Nah, yang sebetulnya tadi Indra cerita ya, yang paling terakhir syuting itu adalah Bapak Yoyo ya. Paling terakhir syuting adalah Bapak Yoyo gitu. Awalnya aku nanya, Pak, Bapak mau nggak cerita tentang ini gini gitu. Dia mikir-mikir gitu kan. Ini tentang akhirnya dia mau dan itu adalah pertama kalinya mungkin kita akan melihat, mungkin teman-teman juga akan melihat bagaimana ada aku, ada Rizky, ada Yoyo gitu ya, tidak pernah dari dulu kan media teman-teman selalu bilang gimana ini segala macam, aku tidak pernah menjawab hampir selama 10 tahun lebih mungkin ya. Nah di film ini kita akhirnya berani untuk reveal gimana perasaan kita tentang ini semua. Wow, siap. Terima kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Tapi terakhir sebelum kita berikan kesempatan kepada teman-teman media, Mbak Ferda dari Time International Films pengen tahu Pak, film dokumenter digarap sebegini serius ya Pak, bersama dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana Bapak melihatnya kalau dari sisi melihat, oh ini dokumenter akan sangat luar biasa ke depannya atau gimana? Silakan Pak. Saya juga sudah menyaksikan, saya rasa filmnya bukan hanya bagus tapi sangat bagus gitu ya. Jadi bagaimana film yang kita perhatikan, dokumenter ini sebagai bukti bahwa perfilman Indonesia itu sekarang akan maju ke masa keemasannya. Kami percaya bahwa ini salah satu contoh dokumenter terbaik yang akan dilihat di tahun ini. Dan saya yakin ini akan bukan hanya menjadi sebuah dokumenter saja, tapi menjadi gold standar yang baru untuk sebuah dokumenter Indonesia. Wow, siap, terima kasih Pak, luar biasa. Sebentar kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media, namun sebelumnya kita akan melihat layar, tidak usah kemana-mana, nanti bisa lihat bahwa pada ke arah layar aja. Ada satu testimoni yang diberikan untuk dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Satu video spesial dari Bapak Sandiaga Uno, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat penuh semangat, Rahayu Rahayu, Indonesia maju. Siapa yang tidak kenal dengan Rosa, seorang diva kebanggaan Indonesia yang memiliki banyak prestasi mengharumkan nama bangsa. Kiprahnya di industri musik Indonesia sejak usia belia hingga kini juga membuatnya menjadi seorang legenda karena perjalanan karir bermusiknya sudah lebih dari 25 tahun lamanya. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Inspire Pictures dan Cinemaco Pictures atas film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years yang akan segera rilis tahun ini. Semoga film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years ini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perfilman dan musik Indonesia, serta menjadi inspirasi untuk para musisi lain agar mendokumentasikan perjalanan karir musik mereka. Saya juga sebagai fans ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar Rosa, untuk menonton film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years mulai tanggal 1 Agustus 2024 di bioskop kesayangan Anda. Sukses untuk Teh Ocha, untuk Teh Intan, dan juga jangan lupa untuk Prilly. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ya, itulah ya dari Bapak Sandiaga Uno untuk film
All access to Rosa 25 Shining Years persembahan dari Time International Films yang diproduksi oleh XPR Pictures dan Cinemaku Pictures. Baik, sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya kepada narasumber yang ada bersama dengan kita. Boleh di... Oke, silakan. Oke, taruh dulu ya. Nanti yang lain boleh angkat tangannya, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya ya. Ya, nah begini. Ya, selamat siang semua. Saya Arul dari Film Indonesia, di Film TV dan kemudian Info. Saya ingin mendekatkan lintasan memori saya dengan Teh Ocha ini karena pada saat itu saya masih di Chandra Flowers. Saya dengan Ocha hanya 5 tahun selisih. Jadi pada saat itu memang saya ada di fashion dan musik, belum menyentuh film. Kak Intan sering mendekatkan kita beberapa jurnalis yang memang keep in touch-nya itu dengan human being seorang Teh Ocha. Sampai pun akhirnya kalau saya ke Surabaya, kemudian saya ke beberapa kota, ketemu dengan Rizky dan saya melihat, saya setuju Billy, kamu membangun sinemaku itu untuk perempuan dan talk about single mom yang kuat, tangguh, dan film ini sangat bagus Ferdinand. Salut untuk Pak Irwan Musri. Ini adalah dedikasi yang sangat luar biasa dari beliau karena project dari Rosa 25 Shining Years ini akan berdampak pada anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tangguh seperti Rosa. Salah satu film kritik itu adalah memuji. Saya tidak lagi mengkritik atau memberi apa-apa, saya ingin mengatakan bahwa ramaikan pemberitaan kita dengan tulisan Rosa dan akses ini. Saya pikir itu bantuan buat Cinemaku karena alasan kita untuk memperkenalkan Indonesia itu harus datangnya dari perempuan, Ferdinand. I agree with you. Dan terakhir, kalimat indah, terima kasih Intan kamu menjadi CCTV-nya Rosa. Kami juga punya CCTV sih dari sisi media gitu. Nanti tinggal kita adu aja. Jangan jadi argumen kami di sini Arul. Karena kan persoalan kan kita komplit kan, yes. Teh Ocha dan orang-orang yang lain gitu ya, termasuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih untuk film ini dan saya percaya dengan banyaknya fans yang hadir. Early bird ticket itu penting sekali. Oh iya siap. Oke. Early bird Kita langsung disuruh buka tiket. Artinya berikan kesempatan 2 minggu, 2 weeks before, agar para fans ini jangan gratisan, tapi dia harus nonton. Kalau cinta dengan Rosa, beli tiketnya 4-5. Setuju nggak? Setuju. Selamat Arul. Setuju ya? Dan kenapa saya katakan 4-5? Karena kamu pasti sudah punya pasangan, punya ibu dan bapak, dan itu angkatannya Rosa kok. Angkatannya mereka juga tahu. Sedikit sekali kalau misalnya 1 ya. Siap. Harus 4 dan 5. Oke. Cuma itu yang saya mau bilang dan respect saya untuk Cinemaku dan teman-teman di Time. Sampai ketemu Kakak Intan. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Kak Arul. Terima kasih banyak. Penyayangimu dan semua media di Indonesia. Amin. Terima kasih. Silakan ada yang ditanya ya, di atas ya. Atau sebelah kanannya boleh silakan nanti yang dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Boleh berdiri, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo, saya Cynthia dari Kompas.com dan mau nanya, susah nggak sih kerja Rizky dan Yoyo, Mas Yoyo gitu untuk ada di film dokumenter ini? Apakah sempat ada penolakan gitu boleh diceritakan? Lalu kan Teh Ocha fansnya juga nggak di Indonesia aja, ada di luar negeri, Malaysia dan Singapura. Nah itu akan ada rencana tayang di sana juga kan? Terima kasih. Silakan Teh, boleh dijawab. Jawabannya adalah cukup sulit ya ngajakin Rizky, terutama karena Rizky bukan kayak kita yang extrovert ya, dia termasuk anak yang ya kayak Gen Z sekarang ya, yang sulit untuk mengungkapkan. Contohnya Instagramnya dia aja postnya 0 gitu kayak gitu ya, tapi makanya aku merasa merasa terharu gitu karena ketika aku bilang Kak
ibu mau bikin film dokumenter. Dia ngomongnya ada di film ini, dia bilangnya you deserve it mom. Jadi karena dengan apa yang ibu sudah lalui, kata dia, ibu harus punya dokumenter ini supaya nanti semua orang bisa mengingat ibu itu luar biasa membanggakan aku. Jadi terharu. Jadi terharu, maksudnya kayak baru kali itu kayaknya Rizky mau untuk diwawancara gitu ya waktu itu. Dan ketika Rizky diwawancara, aku lagi di luar kota. Ya Inara ya, Inara yang ada di sana kan. Ini gimana Inara? Aku juga nggak tahu waktu itu. Aku awalnya deg-degan juga karena ngeliat Rizky, aduh ini kayaknya aku sebagai introvert aku ngerti sih, kayak introvert dan gak suka depan layar tuh, aduh aku ngerti lagi nih rasanya kayaknya gimana ya nih buat deketin. Cuman ternyata buat aku sih cukup mudah ternyata ya buat ngobrol sama Rizky, dan mungkin karena kita udah ngobrol akhirnya di interview dan aku nggak tahu ya kan, mungkin dia percaya sama tim kita. Aku juga surprise pas aku tanyain tuh dia bisa ngalir aja jawabannya, dan aku nggak nyangka Rizky yang aku lihat, maksudnya kalau lihat di rumah Teteh kan diem gitu ya, ngobrol sedikit-sedikit doang, ternyata jawabannya bagus banget dan menyentuh hati banget. Aku sebagai juga anak yang dibesarkan oleh single mom tuh aku kayak aku bener-bener ngerasa banget, aku relate sama Rizky, relate sama filmnya juga akhirnya, dan ya akhirnya senang Rizky bisa ngasih jawaban yang bagus banget. Begitupun Pak Yoyo sih. Ini luar biasa. Pertanyaan berikutnya tadi untuk Insya Allah ya kita di support juga sama CGV, dan insya Allah pertama mungkin kita akan tayang di Malaysia setelah dari Indonesia. Kita akan tayang di Malaysia, di Singapura dan Brunei. Di sini juga ada perwakilan dari Malaysia, Dato' Aijudin. Thank you for coming, Dato' and supporting. Thank you, Dato'. Ini dia namanya Dato' Aijudin. Terima kasih. Beliau sengaja hadir ke sini untuk melihat trailer, dan menurut beliau memang sepatutnya di Malaysia juga diputar, karena memang banyak banget dari PR Malaysia ya yang pada request. Mereka jelas juga kok di Indonesia ada, kalau di sana nggak ada gitu. Jadi aku sebagai wanita pemersatu jadi memang insya Allah kita juga akan melakukan gala premier di sana dan juga pemutaran di Malaysia dan Singapura, Brunei, dan insya Allah dengan negara-negara lainnya. Wow. Disupport sama kementerian juga ya, Yeah. Kementerian Pariwisata ini. Yes, jadi lengkap support yang diberikan karena ini karya yang luar biasa. Jadi Iya, gak hanya fans dari Indonesia di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga siap untuk menyaksikannya. Terima kasih. Aman ya Mbak, udah terjawab semua. Selanjutnya, silakan. Wah, Iya. yang di atas. Oke. Yang tengah ya, atau yang kanan dulu? Di tengah. Yang tengah dulu nih Mas. Nah, oke. Nama, media, dan langsung pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rosa dan rekan sekalian. Pertanyaan saya Kak Rosa. Nama lu Mas. Oh ya, sorry, perkenalkan nama saya Zargif dari Kelana Cinema. Pertanyaannya, mengacu pada pola-pola film dokumenter sebelumnya, apakah dengan ditayangkan film All Access to Rosa ini akan rilis juga single terbaru dari Rosa mungkin tanggal 1 Agustus? Bocorin aja nggak sih? Ayo. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk Sinemaku atau Prilly mungkin kenapa judul yang dipilih itu All Access to Rosa, kenapa nggak Rosa si wanita tegar gitu kan? Jangan Rosa, aku bukan untukmu. Atau Rosa, iya boleh lah ya. Soalnya kan saya dari Rosa kan dari lagu tegar gitu ya. Kenapa dipilih judulnya All Access to Rosa? Siap. Mungkin itu saja dari saya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Wah, benar juga ya, dari tadi belum dibahas sama apa sih. Oke, kenapa dari awal kan kita mikir ya, apa judulnya ya, apa gitu, bingung. Aku bilang, gimana kalau all access? All access itu kayak memberikan akses gitu, membuka pintu. Kalau misalnya dinyanyi di panggung, kalau kita punya kartu all access, kita bisa pergi kemana aja, ke backstage, bisa ke panggung, bisa ke manapun. Ketika kita memegang kartu all access, mungkin teman-teman udah pasti tahu ya. Dan kenapa aku kasih judul all access? Ini benar-benar semacam memberikan
tiket nonton kalian itu adalah kunci untuk memasuki kehidupan aku, untuk tahu bagaimana aku di atas panggung, nervousnya seperti apa, sebelum ke panggung aku infus dulu, sebelum ke panggung ada masalah dulu misalnya, ataupun kehidupan aku di dalam rumah aku gitu. Jadi ini situasinya tuh banyak, ada yang di panggung pasti, tapi di rumah aku juga syutingnya itu banyak sekali, aku dan dan Rizky terutama yang di dalam rumah ya Inara. Itu kenapa dikasih judul All Access. Yes, Mewakili nggak? Mewakili ya. Jadi bukan cuma tegar. Yang satu lagi. Yang satu lagi gimana? Satu lagi. Boleh dijawab, boleh dijawab. Sebetulnya ini jadi official. Jadi gimana dong, Bubu, boleh nggak dijawab? Boleh. Sama, tanya boleh. Di spill ya. Buat soundtrack. Oke. Sejujurnya aku di dalam konser 25 Shining Years ada lagu pertama aku, judulnya Nada-Nada Cinta, yang duet dengan Ariel. Untuk film ini, aku dan Ariel membuatkan remake lagu Nada-Nada Cinta. Wow. Jadi spill ya. Itu bukan di spill ya, itu dijelaskan. Udah di semuanya. Gak apa-apa, lanjutin dah. Jadi itu pertanyaan kunci juga ini, All Access ini ya. Terus aku hebat banget dan aku sama Ariel masih belum ngomong, tapi udah keceplosan di sini. Ya udah deh ya, nantikan soundtrack dari film All Access ini adalah kolaborasi Rosa dan Ariel. Dan itu adalah pertama kali Ariel akan bernyanyi secara solo. Wah, dan ini baru pertama kali diumumkan siapa? Baru pertama kali gara-gara dia nih. Official ya kali nonton media dapat ya. Terima kasih sudah menjelaskan yang tadi udah menggabung. Ya, lagu ini Nada-Nada Cinta, pokoknya Nada-Nada Cinta yang dulu sama yang sekarang agak berbeda. Dulu masih remaja, sekarang sudah dewasa. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Selanjutnya, tadi ada di sebelah kanan. Silakan. Nama, media dan pertanyaannya. Selamat sore. Sore. Saya Gregorius dari Gregoria. Teocha, halo. Halo. Setelah Teocha berkarir selama lebih dari 25 tahun dan merilis kurang lebih 14 album, itu ada semacam efek domino dari publik atau mungkin circle-nya di industri, seperti julukan Ratu Konser Indonesia, Ratu Streaming Indonesia, lalu dapat kesempatan untuk kerjasama dengan SM Entertainment, Serigala dari Kerajaan Rohan. Nah, dari semua set efek itu, mana yang lebih membahagiakan untuk Teocha? Lalu pertanyaan kedua untuk Prilly dari Sinemaku, dalam kurun 3 bulan terakhir, Sinemaku sangat produktif, mulai dari merilis Moon, lalu minggu lalu baru dibikinkan untuk saat disemati, lalu sekarang All Access. Ada proyek apa lagi? Boleh di spill? Terima kasih. Semua Sinemaku ini luar biasa. Emang Sinemaku itu timnya kagak pernah tidur bulan ya. Kita emang kerja keras banget. Oke, pertanyaan pertama mungkin silakan. Yang mana yang paling membahagiakan gitu ya? Waduh, semuanya juga membahagiakan Mas gitu, karena konser gitu, konser saking seringnya bikin konser ya. Terus streaming juga, terima kasih juga untuk semua pencipta lagu dan arranger. Film ini juga dibuat oleh Andi Rianto. Jadi semuanya ada juga mungkin wawancara sama Teh Meli, sama Ariel, sama Boy, sama Afgan, dan teman-teman selebriti lainnya juga ada di sini gitu di film ini. Mereka yang pasti support gitu. Ya, dan dianugerahkan Datuk Sri dari Kerajaan Pahang waktu itu juga buat aku itu amat sangat spesial ya, karena mungkin aku satu-satunya entertainer dari Indonesia yang mendapatkan gelar itu, bukan gitu ya, betul ya. Jadi alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Tapi yang paling membahagiakan lagi dari itu semua adalah aku punya banyak teman-teman yang selalu catch me when I fall. Itu buat aku mungkin ya. Jadi ketika aku gagal, karena aku tidak selalunya sukses
ketika aku gagal, ketika aku merasa lemah, justru teman-teman aku yang membuat aku bisa bangkit lagi. Jadi untuk meraih itu semua, itu dasarnya karena aku dikelilingi orang-orang yang emang cinta sama aku gitu. Itu sih. Wah, banget banget. Thank you dari jawabannya. Berarti boleh disambung untuk jawaban berikutnya. Kebetulan proyek sinemaku selanjutnya di pertengahan tahun ini kita akan tayang film lagi. Jangan bosen-bosen ya. Judulnya boleh sekali saja ku menangis. Tapi ini ada lucunya nih. Ini ada lucunya nih. Silakan. Pas aku preview Rosa, aku ngeliat kan. So gini, tunggu. Ini karakternya Rosa di film ini nih yang di belakang itu exactly karakter aku di film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Jadi aku kayak, kenapa sih aku nih spesialis yang begini-begini gitu ya, yang menyembunyikan rasa sakit gitu loh, menyembunyikan kesedihan. Sama ini kenapa ya bisa kebetulan gini ya, Rosa dengan karakter yang kayak gitu, aku dengan karakter aku di film itu yang juga begitu, yang harus menyembunyikan rasa sakit di depan orang baik-baik aja. Jadi ya nanti abis nonton Rosa, nonton film itu agak-agak relate juga gitu. Jadi itu bocorannya. Itu bocorannya ya, siap. Terima kasih. Kan makanya kita tuh jalannya suka sama. Itu ada rencananya tiba-tiba pas sama-sama nonton lah relate gitu. Iya gitu. Untuk teman-teman media silakan jika ada di momen press conference ini ada, boleh angkat tangannya. Jika belum ada sekarang nanti juga akan kita berikan kesempatan saat di doorstop ya. Ada satu lagi, silakan. Oke, baik, cukup. Kalau gitu kita pengen masing-masing dari teman-teman yang ada di depan untuk memberikan closing statement ya. Dari Nara dulu, Nara closing statementnya. Sebelum nanti di tanggal 1 kita sama-sama menyaksikan filmnya. Silakan. Jangan lupa kalau dari aku sih sebarkan apa yang kita obrolin di sini ke teman-teman yang lain, ke para perempuan, ke para single mother, kepada semuanya pencinta Rosa dan teman-temannya, karena ini bakal jadi dokumenter pertamanya Sinemaku setelah kemarin horor pertama, ini dokumenter pertama Sinemaku juga April. Jadi ya aku nggak sabar sih untuk teman-teman semua nonton. Semoga pada suka sama hasilnya. Oke, terima kasih. Idara selanjutnya, Prilly Latifah. Kalau aku sih mau menambahkan aja tadi ngedengar Bang Arul bilang ini Sinemaku selalu bikin film untuk perempuan gitu ya. Terus ini juga dokumenternya seorang diva perempuan. Tapi menurut aku film ini juga perlu ditonton sama laki-laki. Karena wanita-wanita kuat seperti kita butuh support dari laki-laki juga. Saya curhat ya, April. Kami memang mandiri, tapi kita juga mau dibiayai ya. Iya, betul. Karir mandiri, tapi kita juga ingin dicintai. Jadi sebagai bentuk mencintai kita, tontonlah ini. Betul. Luar biasa ini. Saya Pak Ferdinand dari Time International Film, silakan Pak Ferdinand. Saya juga sudah menonton film ini dan saya sangat setuju sama Pri. Begitu nonton film ini, saya rasa semua laki-laki kalau nonton bisa melihat juga apa yang pasangan kalian rasakan. Jadi bagi yang perempuan ajak pasangannya tanggal 1 Agustus, ajak saudara, bosnya, temannya, semuanya diajak untuk nonton bareng di Rosa All Access. Siap. Minimal 5 ya tadi ya? Minimal 5 kali satu orang, bener. Oh, apa pasangan ini tonton tuh aku gitu di rumah.